Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang akan dijawab oleh Akh Soleh. Fadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang pertama, ini ditulis dengan tulisan bahasa Madura Pegon, saya baca langsung bahasa Indonesia. Bagaimana hukumnya wanita yang tidak punya anak kemudian disuntik mani orang lain, laki-laki lain, sedangkan orang tersebut punya suami? Apakah itu termasuk zina? Ini betul apa yang dikenal dengan bayi tabung. Bayi tabung itu perkawinan sperma dan ovum yang dilakukan di luar rahim. Kemudian setelah jadi dengan ilmu kedokteran, kadang embrionya disuntikkan ke dalam rahim. Maka bagaimana fikih menyikapi? Pertama, jika mani orang lain bukan suaminya jelas haram ya. Tetapi untuk ke level zina bukan. Karena zina itu ya ada pengertian sendiri, idkhalul hasyafa dan seterusnya. Yang jelas bukan mani suaminya itu haram. Adapun jika mani suaminya, maka itu secara fikih ini pernah dibahas sekitar tahun 96, saya pernah ikut dulu. Jika mani suaminya, maka dilihat apabila proses keluarnya dengan cara syar'i, maka disuntikkan itu halal dan dimasukkan ke rahimnya halal. Tetapi jika keluarnya mani itu tidak dengan syar'i, maka itu haram. Ya untuk 18 plus tahulah mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i. Jadi rekayasa medis di dalam hal ini itu memungkinkan jika menggunakan air mani suami sendiri, memungkinkan untuk dihalalkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon penjelasan kebiasaan di daerah kami, anak perempuan yang menjadi patobin. Patobin ini istilah Madura yang artinya orang yang mengganti rumah orang tua, itu biasanya mendapatkan warisan rumah yang ditempati beserta pekarangan. Kemudian sawah dan kebun menjadi hak anak laki-laki. Bahkan sebagian daerah yang lain, peninggalan orang tua menjadi hak-hak dari anak yang mengganti rumah orang tua. Ini kalau wafat, maka tentu pembagian warisannya itu mau tidak mau harus dengan cara syar'i. Karena Al-Quran itu punya definisi faridhatam minallah. Faridhatam minallah itu digeser beberapa kali. Jadi harus dengan cara itu. Orang yang tidak meyakini kebenaran faraid itu haram karena menentang Al-Quran. Tetapi secara tauhid tidak ke level murtad. Karena bahasanya sulam itu tidak tergolong ma'lumun minad dini bid-darurah. Bukan masalah yang semua orang tahu. Artinya misalnya ada orang yang ingkar kebenaran cara pembagian waris Al-Quran, itu haram tapi tidak sampai ke level murtad. Tetapi yang saya pahami di daerah Madura itu dibagi sebelum wafat. Jadi mau bagi kapatobin dan semacam, biasanya itu dibagi sebelum wafat. Itu namanya hibah. Hibah orang tua kepada anak itu bebas. Si A mau diberi 1 hektar, si B tidak diberi, itu bebas. Hanya saja orang tua itu sunnah membagi adil di antara anak-anaknya. Sunnah, bukan wajib ya. Sehingga jika tidak rata, maka pembagian orang tua itu makruh. Karena pernah terjadi dengan sahabat Nu'man kalau enggak salah. Ayahnya itu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
anak saya Nu'man itu saya beri ini. Maka Rasulullah bertanya, lah adiknya gimana? Belum ya Rasulullah. Maka akhirnya Nu'man ditegur oleh Rasulullah, jangan begitu. Adiknya juga diberi yang sama. Atau batalkan pemberianmu kepada Nu'man. Akhirnya dibatalkan. Maka dari hadis ini ada beberapa kesimpulan secara fiqh. Yang pertama, makruh berbagi di antara anak-anak tidak dengan adil. Yang kedua, boleh membatalkan pemberian kepada anak-anak selama belum berubah. Artinya anak yang diberi sepeda motor NMAX, maka setelah setahun diminta kembali oleh orang tuanya itu halal, dibatalkanlah. Tapi kalau sudah berubah maka tidak bisa. Maka anak yang cerdas kau tutuli balin. Jadi kalau dikasih orang tua NMAX segera dijual ganti Vario. Orang tua sudah lepas hak dan tidak bisa membatalkan. Secerdas kalau ngagalereng kawan maksudnya. Kemudian jadi solusi yang terbaik dari kebudayaan kita itu bukan waris tapi hibah sebelum wafatnya. Kemudian pertanyaan yang ini ada 8 pertanyaan, saya jawab satu lagi. Bolehkah makan sesuatu yang tumbuh atau berbuah di pinggir-pinggir makam atau kuburan, baik umum atau pribadi? Ini pertama ya, semua barang yang ada di dunia ini pilihannya hanya 2, mamlukah atau tidak. Kalau ada pemiliknya maka haram diambil oleh orang lain dengan tanpa tamalluk syar'i atau proses pengalihan hak milik secara syariat. Tetapi ada yang perkara-perkara mubahat. Apa perkara mubahat? Perkara-perkara yang memang tidak ada pemiliknya. Misalnya burung lewat, ditembak, diambil, itu enggak ada pemiliknya. Itu boleh. Tetapi kalau makam, wah ini ada pemiliknya. Makam itu kemungkinannya 3. Pertama, makam pribadi jelas ada pemiliknya. Kemudian ada yang makbaroh mauqufah. Makbaroh mauqufah itu ada wakofnya, maka yang tumbuh di sana menjadi hak milik tanahnya atau hak milik kuburan. Bisa dijual oleh nadhir wakaf, oleh penanggung jawabnya dijual dan dijadikan merawat kuburan tersebut. Kemudian ada lagi musabbalah. Makbaroh musabbalah itu makbaroh yang dari awal kita nggak tahu ceritanya. Seperti makbaroh pemakaman-pemakaman di desa-desa itu kita nggak tahu siapa yang mewakafkan, milik siapa. Pokoknya lamba belum kita datang lah bener. Sana karo ini kenyaman musabbalah, maka itu di dalam kasus ini kalau tumbuhnya itu bisa termasuk mubahat, bisa dimubahkan karena tidak ada pemiliknya atau bisa diambil dan dimakan. Tapi kalau yang jatuh itu nanti ada hukum lain, apa yang kita kenal dengan luqotoh di dalam kitab fikih atau barang temuan. Itu saja rasanya. Ada masih beberapa pertanyaan lain bisa dijawab di kesempatan yang lain insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.